Moderasi beragama merupakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Urgensi moderasi beragama dalam RPJMN dilatar belakangi kondisi bangsa Indonesia yang multikultur, namun masih harus dibayangi kekhawatiran lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Oleh karena itu, Kementerian Agama selaku leading sektor memiliki tanggung jawab besar sebagai dirijen yang berperan dalam mengorkestrasi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan moderasi beragama. Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang multikultur. Data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Barat sebanyak 5,47 juta jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 60,2% penduduk beragama Islam, 22,14% penduduk beragama Katolik, 11,58% beragama Kristen, 5,73% beragama Buddha, 0,28% penduduk beragama Konghucu, 0,05% beragama Hindu, serta 0,02% menganut aliran kepercayaan. Heterogenitas Provinsi Kalimantan Barat juga terlihat dari keberadaan jumlah rumah ibadah masing-masing agama di wilayah ini cukup berimbang. Jumlah masjid ada 3.996, musola ada 2.874, gereja Kristen sebanyak 3.062, gereja Katolik sebanyak 3,255, pura ada 21, vihara ada 1.026, dan kelenteng ada 243. Realitas tersebut tentunya menjadikan program moderasi beragama di Provinsi Kalimantan Barat sebagai agenda yang sangat urgen dan tentu saja sangat penting. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berperan penting sebagai lokomotif moderasi beragama. Institusi ini harus menjadi rumah bagi hadirnya corak beragama yang moderat, yang mengedepankan harmonisasi kehidupan umat beragama, baik secara internal maupun eksternal. Seluruh pegawai harus memiliki pandangan yang selaras dengan moderasi beragama, khususnya penyuluh agama menjadi duta atau pelopor moderasi beragama di masyarakat. Penyuluh agama memiliki posisi yang sangat strategis, sebab merupakan ujung tombak pemerintah khususnya Kementerian Agama di lapangan. Penyuluh agama di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sudah mendapatkan materi penguatan moderasi beragama namun belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi khususnya dalam pemahaman moderasi beragama. Berangkat dari kondisi yang telah dipaparkan, maka proyek perubahan PKN 2 Angkatan 22 tahun 2022 ditetapkan dengan judul Peningkatan kompetensi moderasi beragama bagi penyuluh agama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhajir Nyani PDI beserta tim 2 Angkatan 22 tahun 2022. Saat ini telah mengimplementasikan proyek perubahan yang mengambil tema peningkatan kompetensi moderasi beragama bagi penyuluh agama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan tahapan-tahapan proyek perubahan untuk jangka pendek telah dilakukan bersama tim kolaboratif kami, tim efektif kami sebagai berikut. Kami siap mensukseskan proyek perubahan. Tim efektif dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan proyek perubahan tersebut. Tim efektif terdiri dari koordinator tim, sekretaris tim administrasi, tim teknis atau tim IT, dan tim substansi materi, yang tim tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaan tahap jangka pendek, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung penyusunan proyek perubahan sesuai dengan rencana. Antara lain, tim efektif melakukan koordinasi dan rapat di internal kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 26 Oktober 2022. Selanjutnya berkoordinasi dan meminta dukungan pada stakeholders eksternal, yakni dengan Gubernur Kalimantan Barat,
Saya Haji Sutarmiji, SHMPum, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, mendukung penuh proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI, dengan tema peningkatan kompetensi penyuluh agama pada bidang moderasi beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, saya Dr. Ismail Ruslan, MSI, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Kami mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Kanwil, Saudara Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI, beserta PKN 2 Angkatan 22 tahun 2022. dan dengan Rektor serta Kepala Biro IAIN Pontianak. Secara khusus, masing-masing tim juga melakukan rapat atau pendalaman tugas masing-masing dalam mendukung terlaksananya proyek perubahan ini. Selanjutnya, tim efektif juga melakukan review program kerja penyuluh agama di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Review program kerja ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah ada program kerja berbasis moderasi beragama atau seberapa besar persentase program kerja terkait moderasi beragama. Dari hasil review tersebut diperoleh data bahwa program kerja penyuluh agama berbasis moderasi beragama masih belum sepenuhnya dari masing-masing program kegiatan penyuluh agama memasukkan kegiatan berbasis moderasi beragama. Dengan demikian, maka peningkatan kompetensi moderasi beragama bagi penyuluh agama sangat diperlukan. Penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam bentuk orientasi dan fokus group discussion atau FGD. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi penyuluh agama untuk mendapatkan pengetahuan tentang moderasi beragama. Maka tantangan besar ini nggak bisa menjawabnya adalah moderasi, sehingga mereka dapat mendiskusikannya berdasarkan pengalaman masing-masing. Karena berhasil membalikan paham dari paham praktikal ke paham moderasi. Adapun pelaksanaan orientasi penguatan moderasi beragama dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 yang diikuti oleh 100 orang penyuluh agama yang didahului dengan pelaksanaan pemetaan kompetensi melalui tes dengan mengisi kuesioner dalam bentuk Google Form yang telah disediakan. Kami moderasi beragama ada terhadap sesama umat beragama untuk menjaga daripada hasanah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan aturan agama, Al-Quran dan Hadis dan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Moderasi agama yang saya pahami setelah mendengar dari materi yang disampaikan, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui pendekatan dan bahasa agama, penyuluh agama tidak cukup hanya dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan melalui diklat, orientasi, FGD maupun kegiatan lainnya. Tetapi juga perlu dibekali dengan referensi yang diperlukan, di antaranya adanya buku saku sebagai pegangan bagi penyuluh agama. 100 penyuluh agama yang terbagi dalam 10 kelompok telah ditetapkan sebagai duta atau pelopor moderasi beragama yang pengukuhannya langsung dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia selaku mentor dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, mengukuhkan kelompok penyuluh agama sebagai duta dan pelopor moderasi beragama di wilayah kerja saudara masing-masing. Tahapan pelaksanaan program jangka pendek telah dilaksanakan. Selanjutnya, kami akan berkomitmen untuk melanjutkan tahapan jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek perubahan ini didukung penuh oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, mendukung support terhadap proyek perubahan yang diajukan oleh Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mengambil tema penguatan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama pada bidang moderasi beragama dan
di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, saya Kaharudin, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Saya Sahrul Sarjana Agama. Saya Haji Ruslan SAG MA. Saya Dr. Andes Haji Mukhlis Magister Pendidikan. Saya Haji Sidni SPDI MPD. Saya Dr. Andes Haji Nahruji Sudiman MSI. Saya Dr. Andes Haji Sarpendi MPD. Saya Haji Tengku Indra Kusuma SPDI MSI. Saya Haji Kamaludin MPD. Saya Pendeta Haryanto Uwar, pembimbing masyarakat Kristen. Saya Haji Hasib Arista MPDI. Saya Dr. Andes Haji Thaib Saifuddin Al-Ayyubi. Saya Haji Anwar Ahmad SAG MM, Kepala. Saya Haji Tamsir. Saya Haji Subakir SAG MSI. Saya Haji Abdul Bar SAG MPD. Saya Haji Mi'rad SAG MAP. Saya Haji Ikhwan Pohan, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI, peserta PKN 2 Angkatan 22 tahun 2022.